Selamat jumpa kembali dalam channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan coba melanjutkan kegiatan berbagi kita seputar persiapan rekan-rekan guru dalam menghadapi ujian pengetahuan PPG dalam jabatan dan rekan-rekan guru yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi bidang mengikuti P3K dan PNS. Jadi perlu kami ingatkan untuk rekan-rekan yang belum sempat melihat video pembelajaran sebelumnya tentang landasan pendidikan, maka bisa dilihat halamannya di deskripsi dan halaman tryoutnya ada juga di dalam deskripsi. Nah, soal dan pembahasan kita hari ini adalah peran guru dalam pembelajaran abad 21. Jadi langsung saja kita tinjau soalnya dengan mengisi identitas sehingga kita bisa masuk ke dalam proses tryoutnya. Kemudian mata pelajarannya atau program studi yang diampuh. Kita lanjutkan. Nah, inilah soalnya. Kita mulai. Soal pertama. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah. Nah, pertama, standar kompetensi guru yang meningkat, peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK, semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik, berkembangnya masif online open kursus, banyaknya media pembelajaran berkualitas. Jadi kata kunci soal di sini adalah era disrupsi pendidikan. Nah, era disrupsi itu adalah perubahan besar-besaran di dalam dunia pendidikan. Jadi yang merupakan fenomenanya adalah peningkatan berkembangnya masif online open course. Jadi itulah fenomena yang melandasi terjadinya era disrupsi pendidikan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya memfokuskan diri pada penguasaan materi pembelajaran, menjadi pengendali utama terhadap materi pelajaran, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi kata kunci soal di sini adalah bagaimana guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kita lanjutkan soal nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Nah, opsi jawaban pertama, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil, mengurangi jam pelajaran dan tatap muka, meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru, mengganti buku cetak dengan buku elektronik, menambah materi pembelajaran berupa bacaan. Jadi kata kunci soal di sini adalah strategis paling tepat melayani generasi Z. Maka karena perhatiannya generasi Z agak lebih pendek, maka strategi yang dilakukan guru adalah mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah: A. Menyukai komunikasi berbasis visual, menyukai musik dan mendengarkan radio, suka membaca teks dari buku elektronik, tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri, bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. Nah, kata kunci soal adalah ciri khas generasi Z yang berkaitan dengan preferensinya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah menyukai komunikasi berbasis visual.
Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Dalam soal nomor 5, kita akan lihat soalnya. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal akan terkait pernyataan di atas adalah: pertama, pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Terakhir, teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. Nah, opsi jawaban yang paling tepat adalah pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Itulah opsi jawaban nomor 5 yang paling tepat. Berikutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. B. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. C. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. D. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. E. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai dengan rancangan. Opsi jawaban yang paling tepat adalah rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jadi kata kunci di sini bagaimana bersikap luwes ya dalam merancang pembelajaran abad 21. Kita lanjutkan soal nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut kecuali: pertama, keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi. B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Terakhir, mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Nah, kata kunci soal di sini adalah bagaimana pembelajaran abad 21 menekankan pada hal-hal yang mendukungnya, tapi di sini yang ditanya adalah kecualinya, yaitu kita akan coba melihat opsinya, yaitu penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Itu yang akan mendukung. Kita lanjutkan soal nomor 8. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah: pertama, bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kooperatif. Kata kunci di sini adalah menekankan hasil produknya dan menekankan otonomi belajar. Maka pembelajaran berbasis proyeklah yang memenuhi syarat masalah produk dan otonom belajar. Soal nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain apa? A. Strategi pembelajaran. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Penilaian terhadap peserta didik. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pemahaman terhadap peserta didik. Maka jawaban yang paling tepat yang dilakukan guru ini adalah
strategi pembelajaran, karena kalau kita perhatikan di sini kunci soalnya adalah bagaimana pengintegrasian teknologi pada proses pembelajaran itu sendiri. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Soal nomor 10, seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEC dalam domain A. Mempresentasikan data, B. Upaya memahami peserta didik, B. C. Memahami materi pembelajaran, D. Rancangan kurikulum, E. Pengelolaan pembelajaran. Maka yang dilakukan guru ini adalah bagaimana dia memutar, inilah kunci soalnya itu animasi video untuk menjelaskan materi. Maka yang paling tepat jawaban di sini adalah pada domain memahami materi pembelajaran. Kita lanjutkan soal nomor 11. Soal nomor 11, paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Guru merupakan cara pandang guru abad 2 berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah: pembelajaran dimediasi teknologi, peserta didik aktif. Pembelajaran berpusat, peserta didik dengan guru tetap aktif. C. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. D. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. Jadi yang paling tepat di sini adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik, namun gurunya tetap aktif. Kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Kepribadian, C. Sosial, B. Sosial, C. Semua benar, D. Profesional, dan terakhir adalah pedagogi. Maka jawaban yang paling tepat di sini yang menyangkut semua masalah aspek fisik, moral, dan kultural ini adalah merupakan kompetensi pedagogi. Kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi apa? A. Kepribadian, B. Sosial, C. Pedagogi, D. Profesional, E. Intelektual. Maka ini masalah etos kerja, tanggung jawab tinggi, dan rasa bangga itu merupakan bagian dari kompetensi kepribadian guru. Kita lanjutkan soal nomor 14. Soal nomor 14, berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi apa? A. Sosial, B. Humanis, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Pedagogi. Maka yang dilakukan guru ini yaitu untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dengan berkomunikasi, itulah kompetensi sosial. Nomor 15. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Kepribadian, B. Sosial, C. Intelektual, D. Profesional, E. Pedagogi. Maka kata kunci soal adalah bagaimana memanfaatkan teknologi dan informasi. Maka inilah bagian dari kompetensi profesional seorang guru. Kita lanjutkan soal nomor 16. Soal nomor 16, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek
A. Pengembangan kurikulum. B. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. C. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Berkomunikasi pada peserta didik. Terakhir, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Kata soal di sini, kata kunci soal adalah bagaimana mendidik secara kreatif. Maka itulah fungsi daripada penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 17. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek A. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. B. Pengembangan kurikulum. C. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. D. Melakukan tindakan reflektif. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip pembelajaran. Maka melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas itu merupakan aspek daripada melakukan tindakan reflektif. Nomor 18. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogi pada aspek A. Pengembangan kurikulum. B. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. C. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. D. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Maka kata kunci soal di sini adalah bagaimana mengoptimalkan kreativitas siswa dalam belajar. Itulah kemampuan pedagogi pada aspek memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. C. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. D. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. E. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking. Maka ini kata kunci soalnya adalah bagaimana aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali katanya. Maka yang tidak termasuk dalam aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 adalah menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Kita lanjutkan soal nomor 20. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Maka indikator soal di sini adalah bagaimana guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk mempengaruhi kebijakan. Kebijakan di sini adalah kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Maka yang opsi jawaban paling tepat adalah bagaimana mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Nomor 21. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. D. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka kata kunci soal di sini adalah guru merupakan profesi dan keahlian khusus. Maka karena keahlian khusus dapat kita katakan bahwa keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama.
Soal nomor 22. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal apa? Ya, pertama, membimbing dan melatih peserta didik, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, C. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, D. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, E. melakukan penilaian pembelajaran. Kata kunci soal adalah bagaimana tugas pokok guru dalam menyusun, ya, masih dalam menyusun program semester. Maka ini merupakan bagian dari merencanakan, ya, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nomor 23. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, B. menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik, C. menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, D. menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS, E. menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. Jadi kata kunci soal di sini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21. Maka yang paling tepat adalah bagaimana seorang guru menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Kita lanjutkan soal nomor 24. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah guru bertindak sebagai pusat pembelajaran, B. guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik, C. guru berperan menjadi sumber belajar utama, D. guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK, guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Maka kalau kita perhatikan soal adalah bagaimana penyesuaian, ya, kata kunci di sini adalah penyesuaian guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21. Maka yang paling tepat adalah guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Nomor 25. Guru abad 21 memiliki tugas pokok guru membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru, B. mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital, C. mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga, D. guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik, E. melarang penggunaan smartphone. Nah, kata kunci soal di sini adalah bagaimana guru membimbing peserta didik agar tidak terjerumus, ya, dalam pemanfaatan teknologi. Maka yang paling tepat adalah mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Nomor 26. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment of learning, B. Assessment for learning, C. Tidak ada jawaban yang benar, D. Assessment as learning, D. Assessment to learning. Nah, jadi kata kunci soal di sini adalah bagaimana mengajak peserta didik untuk merefleksikan cara belajarnya merupakan tujuan daripada assessment as learning. Soal nomor berikutnya yaitu soal nomor 27. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. B. memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. C. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. D. menjunjung tinggi
peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Nah, kata kunci soal di sini adalah adanya rasa tanggung jawab ya. Tanggung jawab sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana fungsi guru dalam hal ini? Maka yang paling tepat jawaban adalah memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita lanjutkan soal nomor 28. Bu Eni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Eni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Eni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Eni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mendidik, B. Membimbing, C. Melatih, D. Mengajar, E. Membina. Nah, yang dilakukan Bu Eni ini adalah membimbing. Kita lanjutkan soal nomor 29. Hal-hal berikut yang merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali A. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan, B. Urutan materi dan ruang lingkup materi, C. Kesinambungan materi, kemasan materi dan strategi penyampaian, D. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi dan relevansi materi, E. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. Nah, yang tidak termasuk dalam aspek potensial pengembangan pengkajian kurikulum. Maka yang tidak termasuk di sini adalah kesinambungan materi, kemasan materi dan strategi penyampaian. Berikutnya, soal nomor 30. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi, B. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru, C. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi, D. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran, E. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kata kunci soal di sini adalah yang paling tepat ya. Yang paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang, yaitu guru menjadi kolaborator ya. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Soal nomor 31. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri, B. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri, C. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan, B. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar, E. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan memotivasi diri. Nah, kata kunci soal di sini adalah sikap profesional guru dalam bersikap reflektif. Maka yang paling tepat di sini adalah merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi. Soal nomor 32. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri, B. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik, C. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu, D. Mengalokasikan sumber daya dan dalam rangka mencapai kompetensi, E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Nah, manakah yang kurang tepat dari konsep belajar mandiri? Ya, ini mengisolasi diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Soal nomor 33. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah A. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya,
B. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. C. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. D. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. Sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan untuk refleksi adalah hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Sedangkan yang lain ini masih instrumen refleksi yang untuk mengumpulkan data. Soal nomor 34. Guru akan dihadapkan pada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Melaksanakan tindakan, B. Menyusun rencana aksi, C. Melakukan analisis, D. Menarik kesimpulan, E. Merasakan dan menghayati. Nah, soal nomor 34 ini kata kuncinya adalah guru akan dihadapkan pada berbagai pilihan kegiatan ya untuk menentukan skala prioritas. Maka yang paling tepat di sini adalah menyusun rencana aksi. Soal nomor 35. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral, mengandung pengertian A. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya, B. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya, C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan, D. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif, E. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. Nah, yang paling tepat jawaban adalah memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Soal nomor 36. Dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti A. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar, B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif, C. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya, D. Merupakan aktivitas berpikir reflektif, E. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Maka jawaban yang paling tepat di sini kalau kita lihat kata kunci soalnya yaitu dimensi pedagogis belajar mandiri ya, yaitu merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Kita lanjutkan soal nomor 37. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri. Merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Pedagogis, C. Sosiologis, D. Psikologis, D. Yuridis. Maka kata kunci di sini adalah bagaimana mengevaluasi belajar sendiri ya, merupakan konsep belajar mandiri. Maka inilah ranah psikologis daripada konsep belajar mandiri. Kita lanjutkan soal nomor 38. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut pedagogis, kognitif, kebebasan, kepribadian, sosiologis. Maka yang dilakukan Ibu Ana ini adalah terletak pada kepercayaan dirinya ya. Ini kata kuncinya yaitu masalah kepribadian. Kita lanjutkan soal nomor 39. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut keterampilan menarik kesimpulan, keterampilan bersifat umum, keterampilan khusus yang efektif, keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, keterampilan merespon informasi. Maka ini kemampuan menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar efektif. Itu kata kunci soal. Maka di sini adalah merupakan keterampilan
keterampilan bersifat umum. Kita lanjutkan soal nomor 40. Soal nomor 40, seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Pengembangan diri kolektif, B. Pengembangan diri fungsional, C. Publikasi ilmiah di media massa, D. Karya inovatif teknologi tepat guna, E. Karya inovatif menciptakan karya. Maka yang paling tepat di sini adalah karya inovatif menciptakan karya. Soal nomor 41. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah A. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah, B. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah, C. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam, B. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik, E. Melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Nah, kata kunci soal di sini adalah ini, merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Maka yang paling tepat dilakukan Pak Hasan yang pertama adalah dia wajib merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Soal nomor 42. Hari itu jam pertama hari Senin hujan. Bu Eni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan. Dalam kelas tersebut LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Terakhir, peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Nah, kata kunci di sini adalah kesadaran arti pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Namun situasinya hujan. Maka yang paling tepat yang dilakukan ini adalah peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Soal nomor 43. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain memesona juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut: humoris, membuat metafora, membuat analogi, canggih, pandai berempati. Maka kata kunci di sini adalah selain memesona dan ciri khas lainnya adalah dia canggih. Soal nomor 44. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam A. Membuat metafora, B. Melakukan eksplorasi, C. Membuat padanan kata, D.
D. Menghadirkan contoh. E. Membuat analogi. Jadi yang dilakukan Bu Ani ini adalah membuat analogi. Saya lanjutkan soal nomor 45. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. B. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. C. Keterampilan abad 21 lebih tidak memerlukan pengetahuan. D. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. E. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. Nah, kata kunci di sini adalah alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan mengajar pengetahuan. Maka yang paling tepat adalah tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Kita lanjutkan soal nomor 46. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21. A. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk dapat menggantikan peran guru. B. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang dan budaya berbeda. D. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. E. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. Ya, kata kunci soal di sini adalah bagaimana menghadirkan berpikir tingkat tinggi dan literasi budaya di abad 21. Maka yang paling tepat jawaban di sini adalah bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Soal nomor 47. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflektif practitioner. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. B. Merubah paradigma dari profesional teaching menjadi professional learning. D. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Maka yang paling tepat di sini adalah merupakan bagaimana kata kunci soalnya pergeseran atau penyesuaian peran guru. Maka yang paling tepat adalah mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning karena dia kecuali. Soal nomor 48. Soal nomor 48. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi dan menghasilkan model pembelajaran. B. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah dan di majalah terakreditasi dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen.
C. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa dan membuat karya seni. D. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. C. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional dan menciptakan karya seni bela diri. Maka yang paling tepat di sini adalah mengikuti diklat teknis. Jadi karena kata kunci soal yaitu bagaimana upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 49. Soal nomor 49. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah: A. Belajar berdasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran dan meminta umpan balik dari fasilitator. B. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah dan tergantung kepada fasilitator. E. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. Nah, yang paling tepat di sini adalah bagaimana kita coba identifikasi dulu indikator adanya ketiga dimensi ya. Dimensi apa? Psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Maka yang paling tepat adalah memiliki kebebasan belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Soal nomor 50, soal terakhir ya. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah: A. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. B. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. C. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. D. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. E. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kata kunci soal adalah termasuk keterampilan khusus ya, dalam pengambilan keputusan, yaitu keterampilan menetapkan tujuan belajar. Oke, selesai. Kita cek dulu hasil tryout kita hari ini. Bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan? Kalau kurang memuaskan, memuaskan artinya soal dan pembahasan materi peran guru dalam pembelajaran sudah lumayan untuk kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek hasilnya di bawah. Dan perlu kami ingatkan, kalau ada Bapak Ibu guru yang mau mengikuti tes tryout ini, bisa diikuti di halaman deskripsi di bawah video berikut. Jadi demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.